Kita lanjutkan persamaan trigonometri bentuk yang kedua, yaitu bentuk cos X plus A plus minus cos X min A sama dengan C, dan sin X plus A plus minus sin X min A sama dengan C. Nah, bentuk seperti ini kita ingat ya, bahwa sin A plus beta, sin alfa plus beta ya, di plus minus ya, plus ya, sin alfa min beta itu sama saja dengan yang plus ya dulu, 2 sin alfa plus sin alfa cos beta. Kemudian kalau sin alfa plus beta kurang sin alfa min beta itu sama saja dengan 2 cos alfa sin beta. Nah, kalau yang cos alfa plus beta ini kita ingat ya kembali, ditambah cos alfa min beta, ini hasilnya adalah 2 cos alfa cos beta. Nah, yang keempat adalah misalnya cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta, ini hasilnya adalah min 2 sin alfa sin beta. Nah, 4 bentuk inilah yang nanti akan memudahkan kita menyelesaikan soal persamaan trigonometri bentuk yang kedua ya. Nah, kita ambil contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama A, sin X plus 45 ditambah sin X min 45 itu sama dengan akar 2, di mana X-nya dimulai dari 0 sampai 360. Yang B, cos X plus 120 min cos X min 120 sama dengan setengah akar 3. Sama ya, dengan interval X dimulai dari 0 sampai 360. Oke ya. Nah, kita jawab yang bagian A. Bentuk yang A ini kita bisa langsung ubah. Sin berarti 2, hasilnya ada 2. Sin ini sebagai X ya. Kemudian cos 45 bisa ubah ya. Ini alfa plus beta, ini alfa min beta. Jadi sin alfa cos beta ya. Nah, itu nilainya adalah akar 2. Nah, kita ingat bahwa 2 kali sin X 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Nah, kalau kita kalikan ini akar 2, ini diganti bagi sini 1, setengah kali 2 adalah 1, berarti sin X itu sama saja dengan 1. 0 sampai dengan 360, sin itu ada 1 aja ya, yaitu 90. Himpunan penyelesaiannya adalah 90. Oke ya. Nah, gampang ya. Nah, yang B ya. Yang B ini cos X plus 120 min cos X min 120 itu sama dengan setengah akar 3. Ingat, cos itu berarti sama saja dengan min 2 sin. Sin X sin 120 sama dengan setengah akar 3. Ingat, sin 120 itu sama saja dengan setengah akar 3 ya. Sama saja dengan sin 60. Setengah akar 3 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, ada unsur yang sama kita bagi jadi 1 yang ini, berarti min 2 sin X itu adalah 1, berarti sin X itu adalah min setengah. Min setengah itu terdapat di kuadran ketiga dan keempat ya. 3 dan 4 ya. Maka yang pertama kalau sin setengah itu adalah 30, maka di kuadran
3-nya adalah 30 tambah 180, hasilnya adalah 210. Dan di kuadran keempat itu berarti 360 kurang 30, berarti 330. Oke ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210, ini HP-nya ya, dengan 330. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya tentukan cos X plus 5/4V ditambah cos X min 5/4V. Dimana itu nilainya adalah 1/2. V-nya itu antara 0 sampai 2V. Nah, kalau demikian ini kita coba mencari kalau cos ditambah berarti 2 cos X dikalikan dengan cos 5/4V sama dengan 1/2. Cos 5/4V itu sama saja dengan cos 225 ya, atau min 1/2 sama dengan 1/2. Nah, kalau dibagi ini jadinya min 1, berarti 2 cos X sama dengan min 1, cos X sama dengan min 1/2. Nah, cos min 1/2 itu sama saja di mana posisinya? Di kuadran kedua dan kuadran ketiga. X1 itu sama saja dengan apa? 120 atau 2/3V. Kuadran ketiga, X2-nya 240 atau 4/3V. 4/3V. 2/3V dan 4/3V. Jadi itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan soal latihan 8. Soal latihan 8 ini menggunakan bentuk kedua. Kita masuk ke nomor 1. Cos X plus 30 min cos X min 30 itu adalah setengah. Ingat, cos min cos adalah sama saja dengan min 2 sin X sin 30. Hasilnya adalah setengah. Oke ya, sampai situ. Nah, sedangkan sin 30 itu bisa dicari ya. Adalah setengah. Sama dengan setengah. Kalau dibagi jadi 1 ya. Jadi ini min 2 sin X itu adalah 1. Sin X adalah min setengah. Dan sin X yang bernilai setengah itu adalah di kuadran ketiga dan keempat. Di kuadran ketiga adalah min setengah itu sama saja dengan 180 tambah 30. Berarti 210. Di kuadran keempat 360 dikurang 30. Hasilnya adalah 330. Jadi ini kuncinya, 210 dan 330. 210 dan 330. Jawabannya E ya. Perhatikan soal yang nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya, sin dengan sin berarti sama saja dengan 2 sin ini 3x ya. Kemudian dikalikan dengan cos 225. Nah, kalau kita perhatikan ini 2 sama dengan ya berapa tadi, sama dengan min setengah akar 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2 sin 3x cos 225 ini adalah sama saja dengan min setengah akar 2. Oke ya, ini min setengah akar 2. Nah, jadi ini sama, bagi bilangan yang sama adalah 1. Berarti 2 sin 3x itu adalah 1. Sehingga sin 3x itu adalah 1/2. Oke ya. Nah, batasnya adalah 0 sampai 180. Kita perhatikan batasnya ya. Nah, kalau demikian sin itu hanya ada di kuadran pertama dan kedua yang positif. Berarti sin yang pertama 3x itu adalah sin 30. Berarti 3x itu adalah 30. X-nya adalah 10. Ini yang pertama. Yang kedua, sin 3x itu sama saja dengan di kuadran kedua, sin 3x itu sama saja dengan sin 150. Berarti 3x-nya adalah 150. Berarti x-nya adalah 50. Ini yang kedua. Nah, apakah mungkin ada yang ketiga? Ketiga bisa saja terjadi. Kita lihat selama masih dalam
X-nya di bawah 180 dan positif, maka itu mungkin. Nah, sekarang kita coba yang ketiga. Misalnya sin 3X itu sama dengan sin 360 ditambah 30. Nah, berarti ini sin 3X itu sama saja dengan sin 390. Kita coba 3X itu sama saja dengan 390. Nah, kalau kita bagi 390 berarti 130. Masih masuk dalam interval ya, masih masuk dalam interval. Nah, yang berikutnya yang 150 bisa jadi sin 3X itu sama dengan sin 360 ditambah 150. Kalau masih dalam masuk interval, kita coba dulu. Berarti ini hasilnya adalah 510 ya. 500 sin 510 sama. Nah, sekarang 3X itu sama dengan 510. X-nya kita coba bagi 3, hasilnya adalah 170. Nah, ternyata masih ya, masih masuk interval dari 0 sampai. Nah, jadi sudah ini batas terakhir ya, karena 180 dekati dengan 170. Jadi penyelesaiannya dari 10, 50, apalagi 130, dan yang berikutnya adalah 170. Nah, ada 4 ya, 0, 50, 130, dan 170. 50, 130, dan 170. Jadi jawabannya adalah D. 2 sin X plus setengah, 1/6 V ya, dikurang cos 2 ya, ada 2-nya, cos X min 1/6 V sama dengan akar 2. Nah, jika kedua ruas dibagikan dengan 2, jadinya ini sin X plus 1/6 V min cos X min 1/6 V itu setengah akar 2. Ya, oke ya. Nah, bentuk cos, oh ya, cos ini maaf ya, tertulis cos, ini cos. Nah, cos dengan cos dikurang berarti pakai min 2 sin X dikalikan dengan sin 1/6, maaf ya, ini 1/6 ya, 1/6 V sama dengan setengah akar 2. Nah, coba perhatikan, ini min 2 sin X, sin 1/6 V itu sama dengan sin 30. Sama, berarti setengah jawabannya. Itu adalah setengah akar 2. Nah, ini min, habis ya, min berarti sin X-nya adalah min setengah akar 2. Nah, batasnya antara 0 sampai 2V ya. 2V. Adalah yang X1-nya adalah 225 ya. Lalu yang kedua di kuadran keempat itu sama saja dengan 360 dikurang 45. Hasilnya adalah 315. Nah, diminta dalam bentuk V ya. Jadi ini bisa nyatakan berarti 225 per 180 V. Yang ini 315 per 180 V. Nah, 5/4 V ya. 5/4 V. Sedangkan yang bawah sama saja dengan 7/4 V. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5/4 V, 7/4 V. Nah, kita lihat kuncinya. Oh ya, jawabannya E ya. Nomor 4, perhatikan himpunan penyelesaian dari, oh ya, sin berarti hasilnya adalah 2 cos ya. Cos X sin 1/3 V. Itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Ingat, ini sama saja dengan sin 60. Sin 60 sama saja dengan setengah akar 3. Sama dengan setengah akar 2. Coret. Berarti 2 cos X itu adalah 1. Cos X itu adalah 1/2. Nah, cos 1/2 itu di kuadran pertama dan keempat. Kuadran pertama 60. Kuadran keempat berarti 360 dikurang 60 berarti 300. Adalah 1/3 V dan 5/3 V. Maaf ya, maaf. Oh, ini nih. Ini min, batasnya min V
X V ya. Oh, berarti gini ya. Satu-satunya, kalau ini sudah melewati ya, melewati dari V. Maka ini yang dipakai adalah min 60 dengan 60. Nah, kenapa min 60? Cos min 60. Cos min 60 itu sama saja dengan cos 60 sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah sepertiga V min sepertiga Pi, sepertiga V. Maaf ya, tadi saya tidak melihat intervalnya. Sepertiga V dan min sepertiga V. Jawabannya adalah D ya. Sekarang yang soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari sin dengan sin. Jawabannya adalah 2 cos X kali sin 15. Sama dengan setengah dalam kurung akar 3 kurang 1. Nah, yang bisa dicari adalah sin 15. Walaupun sin 15 ini adalah bentuk yang tidak istimewa, tapi bisa dimanipulasi jadi sudut yang istimewa dengan cara sin 45 dikurang 30. Nah, ini sin 15. Oke ya. Ini hasilnya adalah sin 45 ya. Kalikan dengan cos 30 dikurang cos 45 kali sin 30. Ini hasilnya adalah setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah ya, sin 30 setengah. Ini nantinya seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Ini bisa sama saja dengan apa? Akar 6 min akar 2 per 4 ya. Nah, jadi saya taruh di sini. Akar 6 akar 2 per 4 dikalikan 2, berarti 2. Saya terus di depan ya. Akar 6 min akar 2 per 4 kalikan 2 kali cos X itu adalah setengah akar 3 min 1. Oke, sampai situ. Nah, ini bisa dicoret, sisa 2. Nah, setengah-setengah ada dicoret lagi, coret. Berarti cos X itu sama saja dengan akar 6 min akar 2 kali cos X sama dengan akar 3 min 1. Oke ya. Nah, cos X otomatis akar 3 min 1 per akar 6 min akar 2. Nah, kita bisa kalikan dengan sekawan. Sekawannya agar di bawahnya rasional. Sekawannya adalah akar 6 plus akar 2. Akar 6 plus akar 2. Nah, kita kalikan yang atas ya. Akar 3 kali akar 6 itu sama saja dengan akar 18. Akar 18 itu sama saja dengan 3 akar 2. 3 akar 2. Oke ya. Akar 3 kali akar 2 berarti plus akar 6. Min 1 kali akar 6 min akar 6. Min 1 kali akar 2 adalah min akar 2. Bawahnya jadinya adalah akar 6 min akar 2 dikalikan akar 6 plus akar 2. Karena sekawan menjadi 6 dikurang 2. Oke ya. Cos X ini ada 3, ini ada 1. Berarti 3 kurang 1 adalah 2. Akar 6 dikurang akar 6, 0. 6 dikurang 2 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, kita lihat batasnya dari 0 sampai 360. Oke ya. Nah, setengah akar 2 yang positif itu di kuadran pertama dan keempat. Kalau cos ya. Kemudian kalau demikian yang ini sama saja dengan cos 45 ya. Jadi X yang pertama adalah 45. Lalu X kedua di kuadran keempat sama saja dengan 360 kurang 45. 315. Jadi kuncinya adalah 2, 45 dan 315. Himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kita cek kuncinya. 45 dengan 315. Itu jawabannya adalah B ya. Nah, demikian kita sudah menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk yang kedua.